Transaksi selanjutnya, transaksi yang keempat pada tanggal 7 Maret tahun 2030. Diterima pelunasan faktur 101. Cukup seperti ini saja transaksinya, dan kita harus bisa menganalisis transaksi ini apakah dicatat di jurnal penerimaan kas, atau di jurnal pengeluaran kas, atau dicatat di jurnal pembelian, atau mungkin dicatat di jurnal penjualan. Berhubung hanya seperti ini saja keterangan di soal atau di transaksinya, maka kita perlu mengetahui diterima ini berarti PT Alpatih yang menerima pelunasan. Cukup dengan kata pelunasan saja, maka kita mengetahui bahwa ada transaksi pelunasan yang dilakukan oleh pelanggan kepada PT Alpatih. Tentu saja, jika dikatakan pelunasan menunjukkan bahwa pernah terjadi transaksi yang mengakibatkan pelanggan memiliki utang kepada PT Alpatih, yang dalam hal ini PT Alpatih tentu akan mencatat sebagai piutang dagang dengan nomor faktur 101 atau 101. Pertama kita menentukan dulu, dicatat di jurnal mana transaksi ini. Cukup dengan kata pelunasan sudah menjadi kata kunci bagi kita menentukan jurnal pencatatannya. Pelunasan berarti ada uang masuk yang dibayar oleh pelanggan. Ingat baik-baik, ketika kata pelunasan diterima pelunasan berarti PT Alpatih yang menerima pelunasan. Berbeda dengan jika soalnya mengatakan atau kalimat dalam transaksi dilakukan pelunasan atau dibayar pelunasan, berarti PT Alpatih yang membayar. Fokus kita saat ini adalah pada transaksi yang keempat di tanggal 7 Maret tahun 2030. Diterima pelunasan faktur 101. Berarti PT Alpatih menerima pelunasan. Menerima pelunasan bukan lagi kredit, tapi uang masuk. Berhubung uang masuk, maka dicatat di jurnal penerimaan kas. Atau terkadang di buku referensi yang lain atau di perusahaan tertentu juga memberi nama jurnal penerimaan kas ini sebagai jurnal kas masuk. Tidak ada masalah, hanya perbedaan penggunaan istilah saja. Maksudnya sama. Kemudian setelah kita mengetahui bahwa ini dicatat di jurnal penerimaan kas, maka kita perlu tahu faktur 101 ini terjadi pada tanggal berapa dan oleh siapa serta berapa nilai transaksinya. Oleh karena itu kita perlu merujuk kembali melihat faktur 101. Berikut ini adalah transaksi yang terjadi pada faktur 101. Ternyata transaksi di tanggal 3 Maret tahun 2030 yang merupakan transaksi kedua di bulan Maret di PT Alpatih. Selanjutnya, setelah kita mengetahui transaksi yang terjadi sesuai dengan nomor faktur 101 dan kita sudah menentukan jurnal untuk mencatatnya, yaitu jurnal penerimaan kas, maka kita akan mempraktikkan cara mencatat transaksi ini ke dalam jurnal penerimaan kas. Jurnalnya sebagai berikut. Saudara sekalian, ini adalah format jurnal penerimaan kas. Jadi, kita sudah melihat perbedaan setiap jurnal khusus. Mulai dari jurnal pembelian, jurnal penjualan, dan sekarang adalah jurnal penerimaan kas. Semua formatnya berbeda. Saudara mahasiswa harus bisa memahami, setidaknya minimal menghafal posisi dan format jurnal penerimaan kas ini. Jika nanti pada saat ada tes atau ujian misalnya, Anda diminta untuk membuat jurnal penerimaan kas, maka tentu saja tidak boleh melihat catatan apalagi referensi. Dan tentu jurnal penerimaan kas ini jika sudah paham, tidak perlu lagi dihafal. Anda sudah bisa menentukan sendiri posisinya. Dengan cara banyak-banyak latihan menulis dan mencatat transaksi ke dalam jurnal penerimaan kas
maupun jurnal-jurnal khusus lainnya. Cara mencatat transaksi ini yang merupakan transaksi keempat di tanggal 7 Maret tahun 2030 ke dalam jurnal penerimaan kas adalah sebagai berikut. Pertama, kita membuka referensi terkait dengan transaksi yang terjadi pada nomor faktur 101. Transaksi yang terjadi pada faktur 101 sebagaimana yang ditampilkan di dalam lingkaran merah ini, yaitu transaksi yang terjadi di tanggal 3 Maret tahun 2030. Cara mencatatnya, tanggal transaksi kita tulis di sini, yaitu tanggal pada saat transaksi ini dilakukan pelunasan atau pada saat perusahaan menerima uang pelunasan oleh pelanggan, yaitu tanggal 7 Maret tahun 2030. Hati-hati di sini jangan tertukar dan jangan keliru. Yang menjadi masalah jika saudara mahasiswa yang dicatat di sini tanggalnya bukan di tanggal 7, tapi justru tanggal 3. Maka ini merupakan kesalahan fatal dalam pencatatan transaksi. Baik, saya lanjutkan. Jadi yang dicatat adalah tanggal 7 sebagai tanggal transaksi penerimaan kas di jurnal khusus penerimaan kas ini. Kemudian keterangan ditulis nama CP-nya. Di transaksi ini tidak ada nama CP, oleh karena itu kita perlu membuka transaksi yang terjadi sebelumnya, yaitu transaksi di tanggal 3 Maret. Nama CP-nya adalah CP Makmur. Maka CP Makmur inilah yang ditulis di sini, di keterangan. Tidak perlu lagi ditulis penerimaan kas dari CP Makmur atau pelunasan dari CP Makmur. Tidak perlu. Karena transaksi ini dicatat di jurnal penerimaan kas. Sudah pasti dan harus semua transaksi penerimaan kas dicatat di sini. Jika transaksinya pengeluaran kas dicatat di sini sudah pasti salah. Salah tempat dan salah jurnal. Selanjutnya, untuk nilai yang dicantumkan di sini perlu kehati-hatian. Mengapa? Karena di transaksi ini ada potongan atau diskon. Harus dihitung dulu apakah memenuhi syarat untuk mendapatkan diskon atau potongan pembayaran oleh CP Makmur. Maka kas yang dibayarkan CP Makmur adalah Rp7.840.000. Sekali lagi saya ingatkan, di sini cukup ditulis Rp7.840.000 karena angka ini dicantumkan dalam ribuan rupiah. Namun, jika saudara mahasiswa praktikum atau ujian dan kolomnya memungkinkan untuk menulis lengkap, maka tulislah secara lengkap. Jangan dibuat seperti ini. Selanjutnya, yang perlu diketahui mengapa di sini Rp7.840.000. Hal ini disebabkan oleh jumlah utang CP Makmur kepada PT Alpati yang oleh PT Alpati dicatat sebagai piutang sebesar Rp8 juta. Dan di sini ada ketentuan 2/5. 2 ini artinya 2% dan 5 itu 5 hari. Bagaimana cara menentukannya? Cara menentukannya sebagai berikut. Transaksi ini terjadi tanggal 3 dan CP Alpati membayarnya di tanggal 7. Dari tanggal 3 ke tanggal 7 hanya 4 hari. Berhubung CP Makmur membayarnya 4 hari sejak transaksi dilakukan, maka berhak mendapatkan potongan pembayaran atau diskon sebesar 2%. Karena 2/5. Seandainya CP Makmur membayar pelunasan ini bukan di tanggal 7, tetapi di tanggal 8, maka kita akan hitung. Dari tanggal 3 ke tanggal 8 sebanyak 5 hari. Maka CP Makmur tetap berhak untuk mendapatkan diskon 2%. Sesuai dengan persyaratan pembayaran. Maksimal 5 hari sejak terjadinya transaksi mendapatkan diskon 2% atau potongan pembayaran sebesar 2%. Namun, jika seandainya CP Makmur melakukan pelunasan di tanggal 10, maka kita akan hitung dari tanggal 3 ini, tanggal terjadinya transaksi, sampai tanggal 10, berapa hari?
Ternyata dari tanggal 3 ke tanggal 10 adalah 7 hari. Maka jika 7 hari sudah melewati batas untuk mendapatkan diskon atau potongan pembayaran, maka CP Makmur harus membayar penuh sebesar 8 juta rupiah. Di sini harusnya 8 juta kalau seandainya CP Makmur membayarnya bukan tanggal 7, tetapi tanggal 10. Karena sudah lewat batasnya. Selanjutnya, cara menghitungnya mudah saja. 8 juta dikali 2% hasilnya Rp160.000. Maka 8 juta dikurang Rp160.000 hasilnya adalah Rp7.840.000. Rp7.840.000 inilah yang dicatat di sini di kolom kas, menunjukkan bahwa CP Makmur hanya membayar Rp7.840.000 dan PT Alpati hanya menerima uang tunai sebesar Rp7.840.000, bukan 8 juta. Mengapa bukan 8 juta? Karena CP Makmur berhak mendapatkan potongan pembayaran atau diskon sebesar 2%, sebagaimana ketentuan di dalam penjualan oleh PT Alpati kepada CP Makmur yang tertulis di Faktur 101. Selanjutnya, potongan penjualan ini diisi berdasarkan jumlah potongan atau jumlah rupiah diskonnya, yaitu sebesar Rp160.000. Ditulis di sini. Potongan penjualan Rp160.000. Selanjutnya, penjualannya kosong. Ini tidak diisi karena memang pasangannya bukan penjualan tetapi piutang dagang. Berhubung penjualan ini dilakukan secara kredit pada tanggal 3 Maret, maka statusnya pada saat itu adalah piutang dagang sebesar 8 juta rupiah. Oleh karena itu, di jurnal khusus penerimaan kas ini juga ditulis piutang dagang sebesar 8 juta rupiah. Artinya, piutang dagang CP Makmur sudah lunas sebesar 8 juta rupiah yang dibayar secara tunai Rp7.840.000 dan mendapatkan potongan penjualan atau diskon sebesar Rp160.000. Saudara sekalian, cara membaca jurnal penerimaan kas ini sebagai berikut. Pada tanggal 7 Maret tahun 2030, diterima pelunasan dari CP Makmur. Mengapa diterima pelunasan? Dari mana diketahui? Karena dicatat di jurnal penerimaan kas sebesar Rp7.840.000 tunai, dan ternyata CP Makmur berhak mendapatkan potongan penjualan atau diskon sebesar Rp160.000. Sehingga Rp7.840.000 ditambah Rp160.000 di posisi debit ini totalnya Rp8 juta. Kemudian untuk posisi kredit, piutang dagang sebesar Rp8 juta. Maka dari itu, posisi debit dan kredit sama-sama balance sebesar Rp8 juta. Di sini Rp8 juta di posisi debit, dan di posisi kredit juga Rp8 juta. Adapun untuk yang ini, bagian yang saya lingkari merah ini dikosongkan, cukup diisi strip. Mengapa dikosongkan dan apakah selalu kosong? Tentu saja jawabannya tidak. Akan ada saatnya ini diisi. Tetapi transaksi pada tanggal 4 ini tidak perlu mengisi kolom yang ini. Cara pengisian ini nanti akan kita bahas ketika sudah ada transaksi yang berkaitan dengan cara mengisi 3 kolom yang kosong ini. Dan saya tidak jelaskan pada kesempatan ini, nanti akan dijelaskan di transaksi yang terkait. Sebelum kita lanjutkan pembahasan ini ke transaksi yang berikutnya, perlu saya tegaskan 2% ini, potongan 2% ini atau diskon 2% ini, nama akunnya bukan diskon, tetapi nama akun bakunya atau nama akun resminya adalah potongan penjualan. Di dalam penjelasan saya tadi, saya sering menggunakan kata diskon untuk memudahkan mahasiswa memahami bahwa terjadi potongan dari yang harus dibayar. Namun,
perlu saya tegaskan lagi bahwa nama akunnya bukan diskon, tetapi potongan penjualan. Nama akun apa yang dimaksud? Nama akun yang dimaksud adalah nama akunnya di buku besar. Nama akunnya potongan penjualan, demikian pula jika dicatat di neraca. Nama akunnya di neraca saldo maksud saya adalah potongan penjualan. Seperti itu. Jadi, di buku besar nama akunnya adalah potongan penjualan dan di neraca saldo nama akunnya juga tentu saja sama, yaitu potongan penjualan. Transaksi selanjutnya adalah sebagai berikut. Transaksi yang terjadi pada tanggal 8 Maret tahun 2030.